Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggi. Apa kabar Anda di hari Jumat malam ini? Yang pasti saya hadir malam hari ini dengan menyuguhkan informasi menarik dan juga menemani Jumat malam Anda. Salah satu kasus yang kita ketahui, persoalan hak asasi manusia marak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian terpisah, Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari kementerian lain. Dan aktivis HAM, pegiat HAM didapuk untuk memimpin lembaga ini. Ada aktivis HAM dari Tanah Papua, Natalius Pigai, yang memimpin lembaga ini untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Saya akan berbincang malam hari ini dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Ya, saya akan langsung mengundang Pak Pigai. Apa kabar? Baik, silahkan. Ini kalau saya bisa bilang ini ya, Bang Pigai. Saya manggilnya Bang Pigai atau Pak Menteri nih? Sama aja. Sama aja ya? Saya tidak berubah. Ini kan saya kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Ya. Kalau berbicara HAM rasanya bolehlah kalau saya bilang the right man at the right place. Karena Anda berangkat dari aktivis HAM, pegiat HAM, sekarang didapuk untuk berada di pucuk pimpinan tertinggi lembaga hak asasi manusia, itu Menteri Hak Asasi Manusia. Kita akan berbincang nanti apa saja yang sudah dikerjakan dan juga apa yang akan dikerjakan ke depannya, serta beberapa pernyataan Anda belakangan yang cukup menarik perhatian publik. Ya. Sesaat lagi ya. Silakan. Oke. Bang Pigai. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, di awal Anda berangkat dari aktivis HAM, kemudian sekarang menjadi Menteri HAM. Ada perbedaan nggak? Kalau saya tahu Anda dari zaman dulu itu orangnya sangat kritis. Dan selalu muncul dengan kata-kata yang cukup keras ya untuk mengatasi HAM. Sekarang sudah di posisi ini, sudah di posisi tertinggi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, baik. Yang pertama, saya bolehkan apa adanya ya. Saya seperti biasa, Natalis. Saya dibesarkan di TV One juga ya. Bertahun-tahun, mungkin udah ratusan kali. Ya, kita juga alumni TV One ya. Jadi saya ucapkan terima kasih TV One sudah mengundang saya. Yang kedua, sebelum ditanya apa yang akan dilakukan, ya, yang paling menarik itu adalah mengapa Presiden mengadakan atau membentuk kementerian terpisah ya untuk hak asasi manusia, ya. Khusus sendiri dipisahkan. Ya, di Indonesia tidak. Itu adalah salah satu yang mungkin legasi besar, yang monumental, yang mungkin akan ditinggalkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Kementerian Hak Asasi Manusia adalah titik pusat peradaban, titik temu antara peradaban lokal, tradisional, nilai-nilai yang ada, yang baik itu berbasis agama maupun juga budaya, yang di dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian permusyawaratan, dan social justice, keadilan. Titik temu bertemu dengan nilai-nilai diatur internasional. Karena itu mau tidak mau Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dunia, maka titik temu peradaban itu membentuk karakter dan watak bangsa. Sehingga kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah memiliki, kan salah satu ciri negara modern itu adalah membentuk karakter dan pemimpin yang lebih mengikuti irama dan dinamika kehidupan modern. Gitu. Oke, Bang Pigai. Kita tahu nih di Indonesia ini kan banyak sekali permasalahan HAM. Bahkan yang paling baru, saya juga sempat menyimak pernyataan Anda di sosial media terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Bahkan Anda katanya akan berkirim surat kepada Kapolri, kepada Panglima untuk mengatur penggunaan senjata api. Bagaimana, apa yang menurut Anda ini adalah bagian dari pelanggaran HAM juga nih dengan penyalahgunaan senjata? Satu itu. Yang kedua, suratnya udah jadi dikirim, ditulis kepada Kapolri dan Panglima? Ya, jadi begini, kalau kita lihat misalnya mengapa kita menyampaikan, sebenarnya kan mengungkapkan perasaan publik dan juga perasaan pemerintahan, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan, protection, itu adalah
itu adalah pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi sesuatu merupakan the state obligation to protect on human right. Jadi sebelum masuk peristiwa itu ada pencegahan dulu. Saya menjalankan prinsip pencegahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, prinsip pencegahannya seperti apa tuh Bang? Karena kita tahu kan ini prinsip pencegahan yang pernyataan saya itu adalah salah satu prinsip pencegahan. Pernyataan Anda itu ya kan saya pemerintah. Pemerintah memiliki state obligation to protect. Protect itu pencegahan. Ketika saya ungkapkan, menyampaikan tentang sebuah peristiwa yang berpotensi akan terjadinya terhilangnya right to life. Nyawa orang untuk hidup, hak untuk hidupnya tercabut. Kemudian misalnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap itu, mencabut nyawa atau membuat ketakutan warga negara atau instabilitas bangsa, menciptakan teror gitu ya. Yang peristiwa-peristiwa yang dilakukan di Amerika Serikat atau di negara lain hanya karena kesalahan penggunaan senjata menyebabkan rasa ketakutan dan terhilangnya nyawa dan kekerasan yang terjadi. Karena itulah saya membentengi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa pemerintah sekarang sudah mencanangkan berbagai proyek-proyek prioritas nasional yang sifatnya populis untuk kepentingan rakyat. Makan siang gratis. Kemudian kita ingin mengembangkan usaha kegiatan-kegiatan berorientasi pada ketersediaan pangan dengan suasembada pangan, suasembada energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Semua itu akan lancar, akan berjalan baik kalau dalam suasana stabilitas nasional terjamin. Yang terjaga, yang aman. Maka saya punya tugas untuk membatasi jauh sebelum peristiwa terjadi. Membatasi sebelum peristiwa terjadi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang ramai nih Pak Menteri, penembakan baik itu oleh sipil sampai dengan oknum aparat, itu kan terjadi. Kalau di oknum aparat, pengaturan penggunaan senjatanya akan seperti apa nantinya? Ya, begini. Kalau terjadi peristiwa yang melibatkan yang disebabkan karena kesalahan penggunaan senjata, itu kan dua. Siapa aktornya? Siapa sih aktor? Satu, state actors, aktor negara, yaitu aparat yang diberi kewenangan menurut undang-undang menggunakan senjata. Berarti kan aparat tentara, TNI. Yang kedua, Polri. Kemudian yang kedua, aparat orang-orang, aktor-aktor yang diizinkan oleh pihak yang berwenang untuk menggunakan senjata, yaitu sipil, kelompok sipil. Nah, kesalahan di sini di mana? Yang salahnya di mana? Kita hanya mengungkapkan bahwa ada kesalahan ketika penggunaan senjata menyebabkan adanya peristiwa kematian terhadap orang lain, penembakan di publik, di area-area publik. Kalau kita mau ingin aturan penggunaan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih strict loh. Tapi kan kita tidak boleh ngomong standar internasional. Kita pakai standar nasional aja Indonesia. Bahwa standar nasional itu adalah kita meminta mereka evaluasi, kontrol, penggunaan perizinan. Bentuk evaluasinya seperti apa tuh Bang bisa dilakukan? Bentuk evaluasi kami dengan pemerintah, TNI Polri itu kan bagian dari rumpun eksekutif. Karena itu bentuk keterlibatan kami di dalam ikut menyusun untuk evaluasi kembali, ya itu adalah salah satu bentuk yang kita akan masuk. Tapi cara dan bagaimana bentuk, itu saya bukan orang di luar pemerintah. Karena itu tidak mungkin saya bisa menyampaikan apa bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Tapi rencana berkirim surat sudah dilakukan? Surat sudah. Sudah direspon juga nggak oleh baik itu Kapolri atau Panglima? Namanya juga. Apa Bang, kalau boleh tahu yang diisi dalam suratnya Bang Piga itu apa? Yang lebih kita menyampaikan apa? Yang pertama adalah standar. Yang pertama adalah adanya kesalahan penggunaan senjata, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan kami memaknai sebagai penyalahgunaan penggunaan senjata yang menyebabkan adanya peristiwa kematian atau kekerasan terhadap atau membuat ketakutan dan menciptakan instabilitas nasional. Yang kedua, kita menyampaikan ada dasar-dasar hukum yang memayungi adanya kepastian stabilitas nasional. Yang ketiga, kami meminta untuk melihat kembali apakah
prosedur dan penggunaan senjata itu sesuai standar atau tidak. Lalu yang keempat, perizinan penggunaan senjata. Sebentar, untuk yang tadi, dasar hukum kan sebenarnya sudah ada kan untuk penggunaan senjata itu? Ya gini, prosedur dasar hukumnya ada, tapi bisa saja ada dasar hukum yang mungkin ada yang kekurangan, ada yang kurang, sehingga harus diperbaiki. Kan tidak semua sempurna. Yang terakhir itu adalah kami meminta proses pengujian kompetensi, knowledge-nya gimana. Ya, kemampuan pengetahuannya. Yang kedua, skills penggunaan senjata. Lalu yang ketiga, moral, mental dan moral. Kalaupun juga dia memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dalam penggunaan senjata, oke. Skills, oke. Tapi moral dan mentalnya itu juga akan bisa menyebabkan penyalahgunaan dalam tidak sesuai dengan yang diperuntukannya gitu. Oke. Dari kacamata hak asasi manusia, penyalahgunaan senjata tadi Anda menyebutkan merenggut hak hidup orang ya. Di Indonesia kondisi ini sebenarnya menurut Anda kalau by data, mulai dari Anda aktivis pegiat HAM itu cukup banyak nggak terjadi? Sebenarnya gini, kalau jujur ya, kalau jujur sebenarnya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pelanggaran yang disebabkan karena senjata itu secara kuantitatif kecil. Oh, kecil justru. Dibandingkan juga sebuah pelanggaran ekonomi sosial budaya atau tindakan administrasi oleh pelayan pemerintah, atau misalnya sebuah proses peradilan yang injustice, unfair trial. Kalau dihitung secara kuantitatif, yang penyalahgunaan senjata yang menyebabkan peristiwa kekerasan itu angka statistiknya kecil. Hanya yang kita yang hidup, saya, Anda, Mbak Anggia ya, dengan yang lain itu hidup pada peristiwa previous masa lalu yang agak sedikit tanda kutip peristiwa yang pernah hidup dalam suasana pemerintahnya agak sedikit berbeda dengan suasana sekarang. Jadi memori pesimis, memori dan trauma pada masa lampau terbawa sampai sekarang bahwa senjata itu menakutkan. Ini aja. Tapi faktanya memang benar kan? Apalagi kalau sekarang ditambah dengan sosial media Saya kan bilang secara kuantitatif kecil. Jumlahnya kecil dibanding kejahatan yang disebabkan karena proses hukum yang Jadi tidak itu menurut Anda akibat trauma di masa lalu itu muncul sekarang? Iya dong. Saya punya teman, saya aktif 98. Teman-teman saya di masa lalu. Ya, kita kalau lihat senjata udah takut tuh. Anda juga sama kan? Semua yang tua-tua semua sama. Karena itu tidak salah. Tua kita belum tua lah. Iya, maksudnya karena itu sudah memori kita itu pelanggaran sipil dan politik itu lebih banyak daripada ekonomi sosial budaya. Padahal secara kuantitatif ekonomi sosial budaya lebih banyak pelanggarannya daripada sipil dan politik. Selain soal dan media maunya muat yang sipil dan politik dibanding tidak menarik yang ekonomi sosial budaya. Menurut Anda seperti itu ya? Benar, lebih seksi berita lebih yang seperti itu. Bang Pigai, selain menyoroti soal penyalahgunaan senjata api, saya juga menyimak nih pernyataan Anda di sosial media terkait dengan penerapan hukuman untuk koruptor nggak setimpal, sampai membahas soal judi online juga lain-lain. Ini kayaknya Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti banyak hal nih. Kita akan bahas nanti yang itu, tapi kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi.